Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 2 dari kelompok 9 kelas Hukum A. Yang akan membahas tentang pemeliharaan perdamaian dunia dalam kerangka PBB. Ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah hukum internasional. Dengan anggotanya, Saya, Asto Yudokartiko, Saya, Dimas Dwi Hartawan. saya Jen Christine Siahaan. berikut adalah pembahasan dari video ini. Selamat menyaksikan. Latar belakangnya dari pasukan perdamaian dunia yaitu ketika adanya kasus Perang Dunia Kedua, beberapa sistem macet karena diracuni beberapa konflik ideologi dan suasana perang dingin. Banyak ketentuan piagam yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya kerjasama antara negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Tidak dibuatnya kesepakatan sesuai pasal 43 Perang Dingin yang ditandai dengan gagalnya konferensi Potsdam yang menyebabkan ketentuan-ketentuan pada pasal 106 untuk memberlakukan pasal 43 tidak terlaksana. Sistem keamanan melalui cara lain. Gagalnya sistem keamanan bersama yang diatur oleh PBB mendorong negara blok timur dan blok barat mengembangkan zona pengaruh dan blok-blok militer. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat melalui NATO tahun 1949, sedangkan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet melalui Fakta Warsawa pada tahun 1955. Pemeliharaan perdamaian sesuai dengan sistem piagam. Peranan utama Dewan Keamanan berada di 4 pasal di dalam piagam, yaitu pasal 39, mekanisme Dewan Keamanan dalam mengambil suatu keputusan untuk memelihara keamanan suatu negara. Pasal 40, Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan untuk mencegah memperburuk keadaan. Pasal 41, Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan langsung seperti pemutusan hubungan diplomatik. Pasal 42, dapat menggunakan pasukan darat, laut, dan udara untuk memelihara keadaan. Pengambilan tindakan-tindakan sementara. Pada pasal 40, Dewan Keamanan hanya berlaku sebagai pemberi rekomendasi kepada negara yang bersengketa, sehingga wewenang ini bersifat terbatas dan tidak berpengaruh. Berikutnya wewenang sanksi-sanksi non-militer. Dalam pasal 41 bahwa Dewan berhak melakukan tindak dan pasal ini berlaku apabila Dewan Keamanan telah menentukan keadaan. Berbeda dengan tindakan sementara, keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan merupakan tindakan kekerasan. Selanjutnya, wewenang sanksi-sanksi militer terdapat 2 hal, yaitu prinsip dalam piagam. Dalam pasal 43 adalah negara-negara anggota menyerahkan Dewan Keamanan pasukan khusus bersenjata. Wewenang Majelis Umum, apabila persyaratan terhadap resolusi 377V terpenuhi, maka majelis mengambil sanksi-sanksi non-militer berada dari sanksi-sanksi yang terdapat dalam bab 7 piagam. Terakhir, ada peranan organisasi-organisasi regional. Yang dimaksud dengan organisasi regional adalah seperti OAS, OAU, Organization of African Unity, OIC, Organization of Islamic Countries, dan Liga Arab. Setiap organisasi ini sudah membuat persetujuan kerjasama dengan PBB kecuali OAS. Mengenai peran sistem keamanan regional diatur dalam bab 7 piagam. Selanjutnya, pasukan pemelihara perdamaian. Asal-usul pasukan pemeliharaan perdamaian ini adalah karena adanya gencatan senjata dari intervensi antara Mesir dengan Israel serta Inggris dan Prancis yang menginspirasi dibentuknya rencana kesepakatan negara dalam membentuk pasukan internasional darurat PBB untuk memastikan dan menghentikan permusuhan. Karakteristik umum. Ungkapan Sekjen PBB dalam laporannya pada tahun 1958 berjudul Pengkajian Ringkas Pengalaman yang diperoleh dari pembentukan pasukan PBB pada tahun 1956. Terdapat 2 karakteristik umum pasukan pemeliharaan perdamaian, yaitu 1. Kehadiran fisik. Di suatu negara, kehadiran fisik bisa berbentuk sesuai keadaan setempat, baik dalam bentuk sipil maupun militer. 2. Pembentukan oleh Majelis dan Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar pasukan PBB. Operasi yang disepakati. Prinsip kesepakatan ini juga berisikan kesediaan tuan rumah memberikan sejumlah jaminan, seperti jaminan kebebasan bergerak di seluruh wilayah atau zona operasi dan komunikasi.
Namun dalam prakteknya masih sangat sulit diterapkan karena ketika urgensi operasi keamanan harus dilakukan, kesepakatan belum juga muncul. Apalagi dengan ketidakmauan tuan rumah dengan alasan mempertahankan kedaulatan negara. Operasi tanpa kekerasan. Prinsip tanpa menggunakan kekerasan merupakan ciri pokok pasukan pemeliharaan PBB. Dengan kata lain, operasi pemeliharaan perdamaian tidak menggunakan kekerasan dan pasukan-pasukan yang beroperasi di lapangan tidak ditugaskan untuk bertempur dan tidak menggunakan kekerasan untuk memaksa pemerintah yang keras kepala untuk mematuhi kehendak PBB. Operasi konservasi dan netral. Pasukan PBB harus bersifat netral di bagian politik maupun hukum. Pasukan PBB tidak boleh bersifat memaksa atau mempengaruhi keseimbangan politik. Partisipasi Indonesia dalam pasukan perdamaian dunia. Sesuai amanat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia juga ikut dalam kegiatan PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam PBB memberikan manfaat, salah satunya meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Operasi Indonesia pertama kali yang menjadi bagian dari pasukan PBB adalah saat di Timur Tengah dalam rangka UNEF 1 tahun 1957. Lalu selanjutnya kegiatan operasional pasukan pemeliharaan perdamaian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama misi observasi, yaitu yang dimana terdiri dari beberapa perwira yang tidak dipersenjatai serta mempunyai tujuan tertentu dan tugas jangka pendek. Sedangkan yang kedua adalah pasukan pemeliharaan perdamaian yang terdiri dari kesatuan infanteri yang dilengkapi dengan persenjataan. Kegiatan ini memperhatikan dua hal, yaitu 1. Batas-batas kemampuan, 2. Masalah pembiayaan. 1. Batas-batas kemampuan dari segi pelaksanaan. Keberhasilan suatu operasi pemeliharaan keamanan bukan hanya bergantung pada upaya yang dilakukannya, tetapi juga ada atau tidaknya hubungan politik yang diterimanya. Setelah itu, kerjasama antara negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan menjadi tumpuan lancarnya kegiatan pemeliharaan keamanan. Tetapi, pasukan pemeliharaan keamanan mengalami kesulitan jika menghadapi sengketa-sengketa antara suku suatu negara. 2. Masalah pembiayaan. Biaya pemeliharaan perdamaian didapat dari anggaran belanja tahunan operasi pemeliharaan perdamaian serta dana sukarela dari negara-negara anggota. Pembiayaan yang mengalami kendala membuat kesadaran masyarakat internasional sadar bahwa perdamaian dan keamanan untuk seluruh manusia. Perubahan karakteristik operasi pemeliharaan perdamaian. Operasi pemeliharaan perdamaian terkadang memiliki kebijakan yang fleksibel disesuaikan dengan berbagai bentuk kegunaannya. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB memiliki dua garis besar, yaitu pada masa Perang Dingin dan pasca Perang Dingin. 1. Pada masa Perang Dingin. Pada masa ini disebut operasi pemeliharaan perdamaian tradisional atau generasi pertama. Pada masa ini, tugas operasinya lebih bertujuan untuk menjaga keamanan di perbatasan, memisahkan pasukan-pasukan yang bersengketa sambil memberi kesempatan pada juru runding untuk menyelesaikan masalah dari negara-negara yang terlibat. Operasi ini menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, netralitas, tidak menggunakan kekuatan militer, dan tidak terlibat urusan dalam negara terkait. Pasca Perang Dingin. Pada masa ini, pemeliharaan keamanan pada negara-negara yang memiliki konflik internal seperti perang saudara, separatis, dan perang suku. Terdapat beberapa perubahan operasi pemeliharaan keamanan sebagai berikut. A. Operasi pemeliharaan perdamaian multidimensi atau generasi kedua. Operasi ini tidak hanya memiliki dimensi militer, tetapi juga bergerak dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan bahkan lingkup hidup juga. Operasi ini mencangkup bantuan dalam kegiatan pemilihan umum, pelatihan bagi kepolisian setempat, rekonstruksi pasca konflik, perlindungan konvoi bantuan kemanusiaan. B. Operasi pemeliharaan perdamaian dengan kekuatan militer atau generasi ketiga. Berdasarkan bab 7 pada Piagam PBB, operasi ini tidak hanya untuk mengatasi negara-negara yang mengalami konflik bersenjata, tetapi berkembang untuk mekanisme kemanusiaan seperti perlindungan HAM, melindungi penduduk sipil, serta pengiriman konvoi bantuan kemanusiaan. C. Operasi pemeliharaan perdamaian oleh pasukan multinasional. Dikarenakan adanya hambatan dan kegagalan pada operasi generasi ketiga PBB, membentuk operasi ini yang masih berpegang teguh pada prinsip pemeliharaan, yaitu netralitas, persetujuan pemerintah terkait, dan tidak menggunakan kekuatan militer kecuali untuk pembelaan diri. Pasukan multinasional ini bergerak atas komando dari beberapa negara PBB yang diberi mandat oleh PBB.
pembiayaan pasukan ini berasal dari negara yang bergabung dalam pasukan multinasional dan negara anggota PBB secara sukarela. Pasukan ini terbentuk karena kapasitas kekuatan militer PBB tidak mencukupi dalam menangani masalah konflik bersenjata atau mengancam perdamaian dunia. Perkembangan terakhir operasi pemeliharaan perdamaian. Berikut adalah pasukan pemeliharaan perdamaian yang beroperasi. Yang pertama ada Mission of the Referendum in Western Sahara pada tahun 1991. Yang kedua ada Mission in the Democratic Republic of the Congo pada tahun 1999. Yang ketiga ada United Nations Mission in Sierra Leone pada tahun 1999. Keempat ada United Nations Mission in Ethiopia and the Eritrea pada tahun 2000. Lalu ada United Nations Mission on Liberia pada tahun 2003. Yang keenam ada United Nations Operation in Burundi pada tahun 2004. Yang ketujuh ada United Nations Operation in the Côte d'Ivoire pada tahun 2004. Dan yang terakhir ada United Nations Stabilization Mission in Haiti pada tahun 2004. Prospek operasi pemeliharaan perdamaian. Dalam kaitan dengan operasi pemeliharaan perdamaian generasi pertama dan kedua, prospek keberhasilan di masa mendatang tergantung pada sejauh mana PBB konsisten menjalankan prinsip-prinsipnya. Berbeda dengan operasi pemeliharaan perdamaian generasi pertama dan kedua, keberhasilan generasi ketiga akan tergantung dari tersedianya dana operasi dan kesediaan sejumlah negara untuk berpartisipasi. Intervensi humaniter. Masalah intervensi secara umum adalah tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan di dalam negeri negara lain, terutama melalui cara-cara militer. Yang jelas, Piagam PBB melarang intervensi terhadap negara lain. Lalu, status hukum intervensi humaniter adalah tuntutan negara-negara tertentu bahwa mereka berhak menggunakan kekerasan untuk mencegah pelanggaran terhadap HAM dapat menyebabkan negara-negara lain untuk enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum mengenai HAM. Dapat dikatakan bahwa ditinjau dari beberapa aspek, intervensi humaniter tanpa otoritas Dewan Keamanan tidak didukung oleh banyak pakar karena dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan piagam. Terorisme sebagai tantangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Aksi-aksi terorisme, cara-cara yang dipakai teroris untuk menyerang termasuk peledakan, bom bunuh diri, serangan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah, militer, industri, bandar udara, pembunuhan, penculikan, penganiayaan, dan penyanderaan. Pembahasan terorisme di Forum PBB. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk aksi teroris 11 September berupa resolusi baru nomor 1373 tahun 2001 yang berisikan langkah-langkah dan tindakan yang harus diambil negara-negara anggota untuk memberantas terorisme. Dewan Keamanan meminta kepada negara-negara anggota untuk membuat peraturan untuk memblokir pendanaan aksi teroris, membengkukan dana yang berhubungan dengan teroris, melarang pemberian dana, menolak pemberian perlindungan dan membawa ke pengadilan para pelaku teroris serta melarang rekrutmen teroris di negara mereka. Belum mengakhiri video ini, terdapat sebuah kata mutiara untuk perdamaian dunia. Setiap dari kita dapat menjadi duta perdamaian dengan melakukan hal kecil, namun membawa perubahan dunia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua.